Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 591 rencana perawatan. Apakah para pengawal akan mendengarkannya? 4 pengawal itu mengeluarkan tongkat listrik di tangan masing-masing dan berkata dengan dingin. Silakan segera pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Saat tongkat listrik ditekan, tiba-tiba muncul percikan yang mematikan. Jeffrey Kay dan 2 orang lainnya disetrum dan dipukul. Jika dipukul sekali lagi, sepertinya Jeffrey Kay akan benar-benar pingsan. Kita pergi, kita pergi. Setelah keluarga Jeffrey Kay diusir, bibi dan paman kedua hidup dengan tenang akhir-akhir ini, dan Thomas Kin tidak pergi ke rumah sakit setiap hari, dia menghabiskan waktunya di perpustakaan. Selama kurang lebih seminggu, dia berulang kali memeriksa denyut nadi paman kedua, dan memakan waktu sekitar setengah jam untuk setiap periksa denyut nadi. Setelah 1 minggu, akhirnya terdiagnosis. Penyakit paman kedua Kin disebabkan oleh pembunuhan keluarganya, yang menimbulkan bayangan psikologis yang sangat besar dan merusak 2 pembuluh darah utama di tubuh. Jika pembuluh darah utama ini rusak, itu masih dapat diobati. Thomas Kin dapat memikirkan cara untuk pemulihan. Tetapi situasi paman kedua Kin sangat istimewa, dia termasuk dalam kasus denyut nadi inversi. Kerusakan itu menyebabkan meridian menjadi tidak teratur dan sangat sulit untuk dirawat. Hal yang paling penting adalah otak dan denyut nadinya harus bekerja sama pada saat yang sama untuk menyelesaikannya. Jika tidak maka akan membahayakan nyawa paman kedua. Dokter yang menanganinya ini tidak hanya membutuhkan keterampilan medis yang luar biasa, tetapi juga kerjasama keduanya harus sangat diam-diam. Di dunia ini, hanya ada 1 orang yang memenuhi syarat ini, dan orang itu adalah guru Thomas Kin, Yansen Ye. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang keterampilan medisnya dapat dibandingkan dengan Thomas Kin kecuali Yansen Ye. Sangat disayangkan keberadaan gurunya itu terus-menerus tidak diketahui. Jadi Thomas Kin hanya bisa datang sendiri, memang ada jalannya, tapi ada beberapa resiko. Malam harinya, Thomas Kin duduk bersama bibi dan paman kedua Kin dan berdiskusi dengan mereka sambil makan. Aku punya cara untuk mengobati penyakit paman kedua. Namun, diperlukan beberapa tindakan khusus. Hanita Kay menjadi bersemangat, benarkah? Bisakah kakek Kin disembuhkan? Thomas Kin mengangguk. Melihat ekspresi serius Thomas Kin, Hanita Kay bertanya, bagaimana caranya? Thomas Kin berkata, kedua pembuluh darah paman telah terbalik. Aku perlu menyerap 2 tetes esensi darah milikku untuk memberinya suntikan pada saat yang bersamaan. Hanita Kay tampak kosong, begitu. Maaf kami menyusahkanmu. Hanita Kay tidak mengerti hal-hal yang dikatakan Thomas Kin. Tetapi berpikir itu terdengar sangat sulit, tetapi jika Noel Kong ada di sana, dia pasti akan mencegah Thomas Kin menggunakan metode ini. Ini artinya menukar nyawa. Hanya ada 3 tetes esensi darah pada seseorang, 1 di alis, 1 di dada, dan 1 di pusar. Tentu saja, aturannya adalah esensi darah tidak dapat dikeluarkan. Setelah ketiga tetes esensi dan darah hilang, orang tersebut akan segera mati, dan tidak akan bisa diselamatkan. Hilangnya setetes adalah cedera vitalitas yang serius, seperti operasi caesar, operasi jantung terbuka, dan lain sebagainya. Kehilangan setetes esensi dan darah, cedera serius pada vitalitas, dan butuh waktu lama untuk pulih. Sedangkan kehilangan 2 tetes esensi darah hampir seperti mengambil setengah dari hidup kamu. Pendekatan Thomas Kin terlalu berbahaya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 592 esensi darah. Jika orang sehat kehilangan 2 tetes esensi darah, diperkirakan orang itu akan langsung roboh ke tanah, seolah-olah seluruh tubuhnya lumpuh. Meski kebugaran fisik Thomas Kin jauh lebih baik dari orang biasa, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Proses telah dijelaskan kepada bibi kedua secara spesifik, dan Thomas Kin siap untuk memulai. Supaya aman, Thomas Kin tetap akupuntur di rumah sakit,
Noel Kong dengan tegas menentangnya setelah mendengar ini. Gila, Tuan Qin, kamu benar-benar gila. Bahkan jika itu adalah kerabatmu, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini tidak ada bedanya dengan menukar nyawa untuk nyawa. Thomas Qin tersenyum tipis, percayalah, aku akan baik-baik saja, keterampilan medis aku jauh melampaui pengetahuan kamu. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan memarahi Thomas Qin karena merasa dirinya sombong. Bagaimanapun juga, Noel Kong adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok yang luar biasa. Namun, Noel Kong tahu betul bahwa apa yang dikatakan Thomas Qin tidak berlebihan, dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Noel Kong semakin mengagumi Thomas Qin. Dalam proses berobat ke dokter, dia tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas tentang penyakit berat, tetapi juga tentang penyakit umum yang tidak setingkat dengan dokter lainnya. Sebagai contoh, flu biasa dapat diobati oleh Thomas Qin dengan lebih dari selusin cara berbeda. Jika kamu mengikuti pengobatan barat, flu hanyalah flu, dan obat flu adalah obatnya. Tapi di mata tabib, itu sangat berbeda. Setiap flu punya cara pengobatan berbeda. Di benak Thomas Qin ada ratusan macam flu. Guru macam apa yang bisa mengajarkan keterampilan medis seperti itu? Setelah semua persiapan selesai, Thomas Qin berbaring di tempat tidur. Noel Kong sedikit gugup, memegang jarum perak di tangannya, telapak tangannya sudah berkeringat. Tuan Qin, lebih baik Anda melakukannya sendiri. Pengambilan esensi darah ini juga merupakan keahlian yang luar biasa. Secara teori, Noel Kong sudah sampai level ini, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Thomas Qin berkata, tidak apa-apa, ada tingkat toleransi kesalahan, jika terjadi kesalahan, aku akan mengoreksi kamu, aku lebih merasa nyaman jika kamu yang melakukannya. Noel Kong menarik napas dalam-dalam, kalau begitu aku akan mulai. Setelah berbicara, Noel Kong memegang jarum di kedua tangannya dan menusuk bagian tengah dada Thomas Qin. Pada jenjang master pengobatan Tiongkok, akupuntur dengan satu tangan sudah merupakan operasi dasar, namun kali ini dia masih mencubit jarum perak dengan kedua tangannya, itu cukup untuk menunjukkan ketegangan dan perhatiannya. Jarum perak menembus dan Thomas Qin hampir tidak merasakan apapun, menunjukkan bahwa titik akupuntur Noel Kong benar. Noel Kong memiliki 9 mention dan 9 duri, meski hanya satu jarum, dia sudah mengeluarkan banyak keringat. Tiba-tiba, Noel Kong mencubit jarum perak itu dan berkata kepada Thomas Qin. Tuan Qin, aku akan mengangkat esensi darah. Thomas Qin mengangguk, tanpa rasa takut. Noel Kong dengan cepat mengangkat jarum perak itu, dan ada setetes darah yang tergantung di ujung jarum itu. Tetesan esensi darah ini berbentuk lingkaran lebih kecil dari tetesan darah biasa. Dan warnanya juga sangat terang, digantung di bawah jarum perak, seolah-olah akan jatuh jika diguncang dengan lembut. Tetapi Thomas Qin dan Noel Kong sama-sama tahu bahwa setetes darah ini tidak akan jatuh. Menempatkan jarum perak di wadah khusus, Noel Kong mengeluarkan jarum perak kedua dan menyeka keringat dari kepalanya. Tuan Qin, esensi darah yang kedua. Bersambung. Titik.